Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, H2C. Kali ini, gue nggak akan ngebahas cinta-cintaan kayak biasanya, tapi sesuatu yang lebih realistis, yaitu gimana caranya jadi kaya dengan gaji UMR. Tenang, gue nggak akan kasih tips yang aneh-aneh atau mustahil. Ini tips yang beneran bisa kalian terapin, asalkan sabar dan konsisten. Iya, kayak gue nyari ide buat bikin film, butuh proses. Nah, penasaran? Langsung aja kita bahas satu persatu. Serius deh, hal pertama yang harus diubah adalah mindset. Jangan keburu minder duluan mikir gaji UMR nggak cukup buat hidup layak. Gimana mau kaya kalau dari awal udah ngerasa nggak mungkin? Ingat teman-teman, kaya itu bukan soal seberapa banyak yang lo hasilkan, tapi seberapa bijak lo mengelolanya. Gua ambil contoh deh. Waktu gua masih awal-awal jadi penulis, gaji gua juga pas-pasan banget. Tapi, gua punya mimpi besar. Dan gue yakin bisa mewujudkannya dengan mengatur keuangan gue sebaik mungkin. Gue mulai dengan mencatat pengeluaran, mengurangi jajan-jajan yang nggak perlu, dan sisihkan sebagian kecil untuk ditabung. Nah, dari situ gue belajar, ternyata dengan gaji yang terbatas pun, kita tetap bisa hidup layak dan mulai menabung untuk masa depan. Kuncinya adalah disiplin dan konsisten. Jangan sampai deh, udah gaji kecil, kebobolan juga sama gaya hidup konsumtif. Jadi, mulai sekarang, ubah mindset lo. Gaji UMR bukan halangan, tapi justru tantangan buat lebih kreatif dalam mengelola keuangan dan mencari peluang. Semangat! Oke, setelah mindset lo udah siap, sekarang gue kasih tahu jurus pamungkas mengatur gaji UMR, biar nggak cuma numpang lewat di rekening. Namanya pola 40-30-20-10. Simple tapi powerful. Pertama, 40% untuk kebutuhan pokok. Ini termasuk makan, transport, pulsa, dan kontrakan. Ingat, hidup hemat bukan berarti pelit. Lo tetap bisa makan enak dan tinggal di tempat yang nyaman kok. Tinggal pinter-pinter cari yang sesuai budget aja. Kedua, 30% untuk tabungan dan investasi. Nah, ini dia kunci dari kaya raya. Ingat, menabung aja nggak cukup. Lo harus mulai investasi biar uang lo bekerja lebih keras. Tenang, sekarang banyak kok platform investasi yang mudah dan aman, bahkan dengan modal minim. Ketiga, 20% untuk pengembangan diri. Jangan sampai deh, udah gaji pas-pasan, skill juga gitu aja. Sisihkan uang untuk ikut kelas online, beli buku, atau belajar hal baru yang bisa ningkatin value lo di dunia kerja. Ingat, investasi terbaik adalah investasi untuk diri sendiri. Terakhir, 10% untuk sosial dan kebaikan. Jangan lupa sisihkan rezeki lo untuk sedekah atau bantu keluarga. Selain bikin hati tenang, rezeki lo juga bakal lebih berkah. Siapa bilang punya gaji UMR berarti nggak bisa punya penghasilan tambahan? Justru, ini saatnya lo gali potensi diri dan manfaatkan waktu luang untuk hal-hal produktif. Pertama, coba deh freelance. Lo bisa jadi penulis lepas kayak gue dulu, desain grafis, ngajar online, atau edit video. Banyak platform freelance yang bisa lo coba, dan bayarannya lumayan banget lo. Kedua, jualan online. Nggak perlu modal gede buat mulai bisnis online. Lo bisa jadi dropshipper, reseller, atau bahkan bikin produk sendiri. Manfaatkan media sosial lo buat promosi, dan lihat deh gimana cuan mengalir deras. Ketiga, jadi content creator. Siapa bilang hobi cuma buat senang-senang? Kalau lo hobi bikin video, nulis, atau fotografi, coba deh bagikan karya lo di platform kayak YouTube, TikTok, atau Instagram. Siapa tahu lo bisa jadi influencer dan dapat penghasilan tambahan dari endorse. Ingat teman-teman, kunci sukses adalah action. Jangan cuma wacana, langsung aja eksekusi. Teman-teman, di era digital kayak sekarang ini, skill adalah aset berharga. Makanya, jangan pernah berhenti belajar dan upgrade skill lo. Pertama, kuasai skill digital. Coba deh belajar desain grafis, coding, digital marketing, atau copywriting. Permintaan untuk skill-skill ini lagi tinggi banget loh. Kedua, asah skill komunikasi. Kemampuan komunikasi yang baik itu penting banget. Baik di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Coba deh ikut kelas public speaking, belajar negosiasi, atau latih kemampuan presentasi lo. Ketiga, pelajari skill manajerial. Kemampuan mengelola waktu, memimpin tim, dan memecahkan masalah secara efektif akan sangat berguna untuk kemajuan karir lo. Ingat, semakin tinggi skill lo, semakin besar peluang lo untuk dapetin pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Banyak orang mikir investasi itu cuma buat orang kaya. Padahal, justru dengan investasi, lo bisa jadi kaya. Nggak perlu nunggu gaji gede kok.
Mulai aja dari sekarang, sedikit demi sedikit. Pertama, coba deh investasi reksadana pasar uang. Risikonya rendah, dan modal awalnya juga terjangkau banget, mulai dari Rp100.000 aja. Kedua, nabung emas digital. Emas itu aset safe haven, nilainya cenderung stabil dan naik terus. Sekarang, nabung emas udah gampang banget, bisa lewat aplikasi di smartphone lo. Ketiga, cicil saham blue chip. Saham blue chip itu saham perusahaan-perusahaan besar dan terpercaya, jadi risikonya relatif lebih rendah. Lo bisa mulai cicil saham dengan modal yang nggak terlalu besar. Ingat, investasi itu kayak nanam pohon. Semakin cepat lo nanam, semakin cepat lo bisa menikmati buahnya. Gaji UMR emang nggak besar, tapi kalau gaya hidup lo boros, ya, nggak akan pernah cukup. Yuk, ubah kebiasaan buruk dan mulai hidup hemat. Pertama, kurangi nongkrong-nongkrong nggak jelas. Sekali-kali bolehlah, tapi jangan keseringan. Mending uangnya ditabung atau diinvestasikan. Kedua, hindari jebakan pay later. Ingat, pay later itu utang. Jangan sampai lo terjebak utang konsumtif yang bikin keuangan lo berantakan. Ketiga, jangan tergoda tren yang nggak perlu. Nggak semua tren harus lo ikutin. Pikirin baik-baik, apakah lo beneran butuh barang itu, atau cuma karena gengsi. Ingat, hidup hemat bukan berarti hidup susah. Lo tetap bisa kok menikmati hidup, tapi dengan cara yang lebih bijak. Chapter 7. Teman-teman, kalau lo mau sukses, termasuk sukses finansial, lo harus terus belajar dan upgrade diri. Pertama, perdalam ilmu literasi keuangan. Coba deh baca buku, nonton video di YouTube atau dengerin podcast tentang cara mengelola keuangan, investasi, dan bisnis. Kedua, cari inspirasi dan motivasi dari orang-orang sukses. Banyak kok buku, video, atau artikel yang menceritakan kisah inspiratif orang-orang yang sukses membangun kekayaan dari nol. Ketiga, ikuti komunitas atau forum diskusi tentang keuangan dan bisnis. Di sana, lo bisa belajar dari pengalaman orang lain, berbagi ilmu, dan dapetin motivasi tambahan. Ingat, ilmu itu nggak akan ada habisnya. Semakin banyak lo belajar, semakin luas wawasan lo, dan semakin besar peluang lo untuk sukses. Chapter 8. Siapa bilang membangun bisnis itu harus punya modal gede? Lo bisa kok mulai dari bisnis kecil-kecilan, yang penting jalaninya serius dan konsisten. Pertama, coba deh jualan makanan atau minuman. Lo bisa jualan online atau buka lapak di depan rumah. Kedua, tawarkan jasa yang lo kuasai, misalnya jasa laundry, jasa titip beli, atau jasa desain grafis. Ketiga, bantu orang lain membangun bisnis. Lo bisa jadi freelancer, konsultan, atau investor untuk bisnis teman atau keluarga. Ingat, bisnis yang sukses itu berawal dari mimpi dan tekad yang kuat. Jangan takut gal, teruslah belajar dan berinovasi. Chapter 9. Teman-teman, kunci utama untuk mencapai kesuksesan, termasuk kesuksesan finansial, adalah disiplin dan konsisten. Pertama, disiplin dalam mengatur keuangan. Catat pengeluaran lo, buat anggaran, dan hindari pemborosan. Kedua, disiplin dalam belajar dan mengembangkan diri. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, menonton video edukasi, atau mengikuti kursus online. Ketiga, disiplin dalam bekerja keras dan pantang menyerah. Ingat, kesuksesan itu butuh proses dan perjuangan. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Ingat teman-teman, kesuksesan itu bukan milik orang-orang yang beruntung, tapi milik orang-orang yang mau berusaha keras dan pantang menyerah. Nah, itu tadi tips-tips cerdas dan realistis untuk menjadi kaya raya meskipun gajinya UMR. Ingat, kaya itu bukan tujuan akhir, tapi proses yang harus dijalani dengan sabar dan konsisten. Kayak gue nulis buku, butuh proses dan revisi sampai akhirnya bisa terbit dan dibaca banyak orang. Gaji UMR bukan halangan buat meraih mimpi lo. Yang penting lo punya tekad kuat, mau belajar dan kerja keras. Jangan lupa terapin tips-tips yang udah gue bagiin tadi ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian untuk mencapai kebebasan finansial. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.